Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas berbagai macam karunia dan kebaikan yang Allah anugerahkan. Kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Kita juga masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah sampai saat ini. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul memanfaatkan dua nikmat tersebut untuk memperbanyak bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita diberi nikmat taufik oleh Allah bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan, zikir bersama dan doa-doa yang kita panjatkan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang berlipat ganda, dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan juga untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat fardu maghrib yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian
tentang dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-26, yaitu dosa besar berbuat zalim atau berbuat aniaya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna al-hubara latamutu fi wakriha huzalan min zulmi adh-dhalim. Wa qila maktubun fit Taurati yunadi munadin min wara'il jisri ya'ni as-sirata ya ma'syaral jababirati at-tughah wa ya ma'syaral mutrafin al-ashqiya inna Allaha yahlifu bi'izzatihi wa jalalihi an la yujawiza hadzal jisra al-yawma zalimun. Musannif Al-Imam Al-Zahabi alaihi rahmatullahi ta'ala mengatakan, lanjutan dari pembahasan dosa besar yang ke-26, yaitu dosa berbuat zalim. Beliau menukil sebuah athar dari sahabat Nabi Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Kikuan beliau dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annal hubara latamutu fi wakriha huzalan min zulmi zalim, bahwasanya burung mati di dalam sarangnya karena perbuatan zalim seseorang yang berbuat zalim. Athar dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardahu tun diriwayatkan oleh Al-Imam atau disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi potongannya. Sebelum yang disebutkan oleh beliau tun ada awal dari asar itu, yaitu ketika ada seseorang yang berbicara di depan Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kikuan uluh te inna zalima la yadurru illa nafsah. Sesungguhnya seseorang yang berbuat zalim itu tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Ada seseorang atau seorang laki-laki yang bepander sigapi Sayyidina Abu Hurairah kikuaya uluh nang berbuat zalim ete hanya membahayakan arepa surang ama. Uluh nang melakukan perbuatan aniaya hanya merugikan dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan zalim yang disebutkan oleh lelaki yang ada di sisi Sayyidina Abu Hurairah ini adalah orang yang melakukan dosa dan maksiat. Kita pernah membahas bahwa uluh nang menggawi dosa menggawi maksiat kepada Allah itu sejatinya adalah orang yang zalim, menzalimi dirinya sendiri. Uluh nang menggawi dosa, menggawi maksiat itu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, laki-laki ini si hadapan Sayyiduna Abu Hurairah berceruman gitu ya. Uluh nang menggawi maksiat, uluh nang menggawi dosa ete cuman merugian diri asurang ama, tidak merugian uluh lainin. Lalu dibantah oleh Sayyidina Abu Hurairah. Dibantah oleh Sayyidina Abu Hurairah dengan ucapan beliau itu. Kikuan beliau, la walladzi nafsi biyadih. Tidak, demi Allah yang diriku berada di dalam genggaman kekuasaannya. Maksud beliau bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat, yang menzalimi dirinya sendiri, itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri saja.
Humbui merugian diri sendirian ngikon Sayyidina Abu Hurairah. Humbui merugian are pasurangama. Tapi beliau memberikan contoh itu ngikon beliau, kalau ada uluh nang menggawi dosa dan maksiat, memang ia menzalimi are pasuranga, tetapi imbas dari perbuatan maksiata, imbas dari perbuatan dosa ya teh juga merugikan uluh lain dan membahayaan uluh lain. Contoh hakikon beliau menengah contoh saya itu nikon beliau uluh nang menggawi dosa dan maksiat, gara-gara dosa ya, gara-gara maksiata, annal hubara latamutu fi wakriha, burung-burung matai si huang sarangaya hantamein min zulmidz zalim, gara-gara dosa dan maksiat nang inggawihi manusia. Jadi seseorang yang melakukan dosa dan maksiat, makanya kita pergi menyampaikan tentang nahi mungkar, pentingnya nahi mungkar, bahwa ketika ada orang yang melakukan maksiat, memang orang pertama yang dirugikan adalah diri orang yang melakukan maksiat, tetapi bukan dirinya satu-satunya yang mendapatkan kerugian dari maksiat nang inggawi ete, tetapi imbasa juga akan menimpa orang-orang lain, bahkan bukan hanya orang lain dari kalangan manusia, binatang-binatang pun, kata Sayyidina Abu Hurairah, juga mendapatkan imbas dari perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Makanya itu nikon beliau ada burung matai si sarangaya, menyebabkan burung tun matai gara-gara hujan midak mohon, penyebab hujan tun midak mohon gara-gara ada uluh nang menggawi dosa dan maksiat. Ihawi Allah kemarau, lalu banyu hujan tahi midak mohon, gara-gara hujan tun tahi midak mohon, burung-burung si huang sarangaya terzalimi dan ada nang mati dan lain sebagainya. Artinya dampak dosa dan maksiat bukan hanya bagi pelaku dosa dan maksiat itu sendiri, akan tetapi juga bisa kena orang-orang yang lainnya. Bahkan bisa dampak itu kena hewan-hewan yang ada di sekitar orang yang melakukan dosa dan maksiat. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia gara-gara perbuatan zalimnya, gara-gara perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia itu, Allah tidak akan meninggalkan bahkan seekor binatang pun yang ada di atas muka bumi. Artinya nang menggawi maksiatun karena hukuman Allah, dan orang-orang yang ada di atas bumi yang di tempat orang yang melakukan maksiat itu berada juga mendapatkan hukuman Allah, bahkan gikuan Allah seekor binatang pun juga akan kena hukuman Allah Subhanahu wa taala gara-gara maksiat dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Gara-gara maksiat dan kezaliman, artinya akan banyak orang yang mendapatkan imbas buruk dari perbuatan dosa nita. Itah mungkin tidak merasain. Ada makhluk-makhluk Allah nang lain, entah burung, entah binatang nang lain, nang gara-gara dosa nang ihawi itah, maka elen pun kena imbasah. Elen pun dapat keburukan dari dosa deh. Dan itu perbuatan zalim. Mungkin tidak sadar ini tah menggawi gara-gara seseorang misalnya atau suatu kaum melakukan dosa tertentu, lalu Allah tahan hujan tidak turun. Berapa banyak hewan yang butuh air hujan itu terzalimi gara-gara si para pelaku maksiat. Makanya disebutkan seperti itu oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kadang-kadang menggawi kezaliman seperti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala selain manusia, burung dan hewan-hewan yang lainnya terzalimi oleh gawian kita, oleh maksiat dan dosa nang inggawi kita. Oleh dosa dan maksiat nang inggawi kita, itah ngetek masih huma nggawi dosa. Rupa ada
makhluk-makhluk Allah lain nang tersakiti gara-gara gawian nita nang menggawi dosa. Nah, itu ada hitung-hitungan yang karesi akhirat. Ada pertanggung jawab ya karesi hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita renungkan bahwa setiap kali kita melakukan maksiat bisa saja Allah turunkan bencana, bala yang tidak hanya menimpa kita tapi menimpa makhluk-makhluk yang lainnya, dan itu dihitung sebagai kezaliman kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang seperti itu kalau hendak menggawi dosa itu kan merenung nang model itu berbuah gara-gara dosangku are uluh nang teraniaya, gara-gara dosangku ada makhluk Allah yang lain yang terzalimi. Waqila, dan dikatakan maktubun fit Taurat, yang mana perkataan ini tertulis di dalam kitab Taurat. Apa yang dikatakan di dalam kitab Taurat? Terdapat di dalam kitab Taurat, yunadi munadin min wara'il jisr, yakni sirat. Ada orang yang berseru dari belakang jembatan Siratal Mustaqim yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam kareh pada hari kiamat. Sehingga kitab Taurat diriwayatkan bahwa ketika terjadi hari kiamat nanti akan ada yang berseru di balik jembatan Siratal Mustaqim yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam itu, kikuan suara nang berseru ya ma'syaral jababiratit tughah, wahai sekalian orang-orang yang zalim, wa ya ma'syaral mutrafin al-ashqiya, wahai sekalian orang-orang yang berbuat semena-mena yang celaka, innallaha yahlifu bi'izzatihi wa jalalihi, sesungguhnya Allah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya, an la yujawiza hadzal jisral yawma zalim, bahwa tidak akan pernah bisa melewati jembatan ini hari ini orang yang pernah melakukan perbuatan zalim. Ini ancaman yang mengerikan. Aweh pun nang pigi menggawi kezaliman dan aniaya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Taurat ini, bahwa nanti akan ada yang berseru di balik jembatan Siratal Mustaqim, kikuaya sekalian orang-orang yang zalim dan orang-orang yang berbuat semena-mena, ketahuilah bahwa Allah telah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya, orang zalim tidak akan pernah bisa selamat melewati jembatan Siratal Mustaqim. Artinya tidak selamatnya berduruh merahwang neraka jahanam pendak teh. Dan ini ancaman bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Mida harapan tamik surga mun berduruh marah pendak jembatan Siratal Mustaqim yang merupakan neraka jahanam. Mida kawa mahandipahen gitu ya. Mida kawa menyeberangi jembatan ETN. Dan itu sumpah Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku kezaliman dan perbuatan aniaya. An Jabirin qala lamma raja'at muhajiratul habasyah 'am al-fath ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala tukhbiruni bi'ajabi ma ra'aitum bi ardil habasyah, faqala fityatun kanu minhum bala ya Rasulullah bainama nahnu yawman julusun idh marrat bina ajuzun min ajaizihim tahmilu ala ra'siha qullatan min ma'in famarrat bifatan minhum faja'ala ihda yadayhi baina katifaiha ثم دفعها فخرت المرأة على ركبتيها وانكسرت قلتها فلما قامت التفتت إليه ثم قالت سوف تعلم يا غادر إذا وضع الله الكرسي وجمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم من أمري وأمرك عنده غدا
faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqat kaifa yuqaddisu Allahu qauman la yu'khadhu min syadidihim li dha'ifihim. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Ikhwan Sayyidina Jabir, manakala sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke negeri Habasyah itu pulang, buli mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada amal fath, ketika Fathu Makkah. Jadi kan ada sahabat-sahabat Nabi yang memang inyoho Rasulullah untuk hijrah mara negeri Habasyah, siukan Raja Najasyi. Nah, ketika elentun buli mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Madinah, Rasulullah beinsek, Ikhwan Rasulullah, maukah kalian memberitahukan kepadaku kejadian yang aneh yang kalian lihat di negeri Habasyah? Ingabaran merayaku Ikhwan Nabi Muhammad sesuatu nang menurut ketuh ajaib aneh nang terjadi di negeri Habasyah. Ada suatu keanehan sekali, coba berkisah dengan aku. Dan Nabi ketika bertanya seperti itu, ada satu kisah yang memang sudah diinginkan oleh Rasulullah SAW, ketahuan beliau. Ikhwan Nabi, beliau melanjutkan, fityatun kanu minhum, kisah seorang pemuda di antara orang-orang Habasyah. Lalu ikhwan para sahabat, bala ya Rasulullah, inggih wahai Rasulullah. Kikuaya berkisah, bainama nahnu yauman julusun, ketika pada suatu hari kami sedang duduk-duduk dan kula lagi mondok, idz marrat bina ajuzun min ajaizihim, ketika itu seorang perempuan tua dari orang-orang Habasyah lewat si hadapan eleng kula, tahmilu ala ra'siha qullatan min ma'in, lu bawi nang bakas teh ketika mahalau maintan area pelaran banyu belanai bay, atau kendi, maintan kendi beisi banyu si hunjun tokuluka. Jadi miimbita ka kai anda ka kendi hunjun tokuluka, kemudian keduduan lenge itu meimbinga si hunjun tokuluka, meimbinga ka kai. Ikon para sahabat, ada seorang perempuan tua yang lewat di hadapan kami ketika kami sedang duduk-duduk wahai Rasulullah, dan si perempuan tua itu membawa kendi berisi air. Dia letakkan di atas kepalanya dan kedua tangannya memegang kendi itu. Famarrat bifatan minhum, lalu kemudian si perempuan itu, perempuan tua yang maintan kendi itu nagi konelen, mahalau salah seorang pemuda, mahalau si hadapan salah seorang pemuda dari orang-orang Habasyah, dari orang-orang Habasyah. Faja'ala ihda yadayhi baina katifaiha thumma dafa'aha, lalu kemudian si pemuda itu meletakkan salah satu tangannya si lengen nuluh bawi itu. Jadi ketika lengen nuluh bawi bakas kakai namanya lengen ya kaitun, lengen pemuda teh namanya ya kaitun, lalu yakisa otomatis berduruh kendi bahunjun tukuluk uluh bawi teh hantam lenge sila ya lapas yakisa berduruh dan pusit kendi ya pusit lepah banyunya. Fakharratil mar'atu ala rakabataiha, lalu si perempuan yang tua tadi tersungkur juga. Wang kasarat qullatuha, dan kendinya pecah. Falamma qamat, manakala si perempuan tua itu berdiri, iltafatat ilaihi, menoleh kepada si pemuda dari kalangan orang-orang Habasyah tena. Summa qalat, lalu si perempuan tua itu berkata, kikuaya bepander, saufa ta'lamu ya ghadir, nanti engkau akan tahu wahai si zalim. Idza wada'allahu al-kursi, apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan kursi, wa jama'allahu al-awwalina wal akhirin, dan Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir. Maksudnya ketika terjadi hari kiamat kareh ikau akan menggite balasan dari perbuatanmu andautun dengan yaku. Mahawi kendi ya berduruh bahunjun tukuluka, kemudian pusit dan banyu lepah. Kareh ikau akan mendapatkan balasan atas etun gikuan si perempuan tua itu. Ketika
Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir. Wa takallamatil aidi wal arjul. Ketika tangan-tangan akan berbicara dan juga kaki-kaki akan bersaksi. Kareh lenge bepander, pai bersaksi ikon loh bawi itu, ikau akan merasa balas saya. Hendak membalas waktu itu kan beda kawain, apalagi umur jadi bakas nang ilawan tuh anak muda. Jadi anak muda tuh berbuat zalim kepada si perempuan tua ini, memusitkan dia, melepahan banyu nang diintai ya. Ketika tangan-tangan akan berbicara dan kaki-kaki akan bersaksi atas apa yang dilakukan oleh manusia. Saufa ta'lamu min amri wa amrika. Engkau akan mengetahui dan melihat balasan yang akan engkau terima di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepah kisah lalu ikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqat, benar apa yang dikatakan oleh perempuan tua itu. Kaifa yuqaddisullahu qauman la yu'khadhu min syadidihim li dha'ifihim. Bagaimana Allah akan mensucikan suatu kaum yang mana di tengah kaum itu tidak diambil hak orang-orang lemah mereka dari orang-orang yang kuat. Maksudnya Allah tidak akan membersihkan suatu kaum yang di tengah kaum itu terdapat kezaliman. Orang-orang yang lemah haknya diambil secara paksa dan secara zalim. Dan tidak ada yang menolong orang-orang zalim. Tidak ada yang membela orang-orang zalim. Kalau kaum modelete ikon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mida harapan berasihin dari dosa. Kaum nang macam ete mida pacangan insucian hi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah mengomentari apa yang terjadi, yang dikisahkan oleh para sahabat yang terjadi di negeri Habasyah. Tapi hadis itu berlaku secara umum bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya dimanapun ketika di suatu kaum orang-orang lemah diperlakukan semena-mena, diambil haknya dengan cara yang zalim, diambil hartanya dengan cara yang tidak benar, dengan cara aniaya, kemudian tidak ada yang membela orang-orang yang zalim itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membersihkan kaum itu dan kaum itu akan mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keadilan di tengah kaum itu, dan itulah juga di dalam hadis lain yang nyebutan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum-kaum sebelum kalian. Kenapa? Karena orang-orang lemah diperlakukan semena-mena dan orang-orang kuat, orang-orang yang berkuasa itu berbuat semau mereka, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsatun ghadiballahu 'alaihim in syaa'a amda ghadabahu 'alaihim fid dunya wa illa amara bihim fil akhirati ila an-nar. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Kikuan Rasulullah, ada 5 orang yang Allah sangat murka kepada kelima-limanya. Ada 5 kungan macam manusia kikuan Nabi Muhammad, Allah murka bebanaran dengan yang 5 itu. Insya'a amda ghadabahu alaihim fid dunya. Jika Allah menghendaki, Allah akan ekspresikan kemurkaannya di dunia. Maksudnya Allah akan turunkan siksa kepada mereka di dunia kalau Allah menghendaki itu. Wa illa, tetapi ikon Nabi amun humbui Allah azab dan Allah binasakan di dunia, amara bihim fil akhirati ilan nar. Allah akan perintahkan para malaikat di akhirat nanti untuk menyeret yang 5 macam tun marak neraka. Jadi antara 2, Allah murka dengan yang 5 kungan tun ikon Nabi Muhammad, tahu inyiksa ya Allah si dunia. Kalau Allah hendak menampakkan kemurkaan di si dunia itu, Allah siksa, Allah binasakan si dunia nang 5 macam tuh, atau Allah ulur, Allah beri tempo, Allah tunda siksa untuk mereka sampai terjadi hari kiamat. Allah perintahkan para malaikat untuk menyeret nang 5 macam tuh marak neraka.
Yang pertama, amiru qaumin ya'khudhu haqqahu min ra'iyatihi, yaitu pemimpin suatu kaum yang mengambil haknya dari rakyatnya, menduan hakka dari rakyat, gajiha dari hartan rakyat. Kan rakyat nama gajiha, amun hayu ya nang menjadi hak ya induaya dari rakyat. Tetapi kikuan Rasulullah wala yunsifuhum min nafsihi, tetapi ia tidak berbuat adilan dengan rakyatah. Gaji maka jalan terus, hakka selalu induaya terus dari harta rakyat. Tapi ketika memberikan hukum kepada rakyat, ketika mengatur rakyatnya, dia tidak bisa berbuat adil. Wala yadfa'u dzulma anhum, dan dia tidak bisa membela rakyatnya dari kezaliman. Tidak bisa menolak kezaliman dari rakyatnya. Rakyatnya merasakan kezaliman, sementara hakka sebagai pemimpin selalu inagiha terus, selalu unduaya. Itu yang pertama kikuan Rasulullah SAW. Allah murka bebanaran. Allah murka bebanaran. Gaji jalan terus, tapi mina kawa mahawi keadilan si bentok rakyatin. Rakyat menderita, rakyat tersiksa. Itu Allah sangat murka, sangat murka. Bisa dihukum di dunia oleh Allah, atau Allah ulur, Allah akan seret pemimpin semacam ini ke dalam neraka pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, wa za'imu qaumin yuti'unahu wa la yusawi bainal qawiyyi wad dha'if wa yatakallamu bil hawa. Yang kedua yang Allah sangat murka dengannya, itu juga seorang pemimpin suatu kaum yang kaumnya itu sangat patuh kepadanya. Kaum itu patuh terus peratur ayat iumpat hi kaum terus hi rakyat terus. Tapi wala yusawi bainal qawi wad dha'if, dia tidak menyamaratakan antara orang yang kuat dan orang yang lemah. Apabila terjadi kesalahan, bila uluh tun lemah hukumah, tapi bila kuat biar lebih. Tidak adil dalam menegakkan hukum, pilih-pilih dalam menegakkan hukum. Padahal masyarakat atau rakyat taat, tunduk patuh dengan peraturan-peraturan ya, tapi tidak berbuat adil kepada orang yang kuat dan juga orang yang lemah. Memperlakukan rakyatnya dengan perlakuan yang berbeda. Apabila terpandang, apabila uluh kuat, apabila uluh nang belingkau, bila melakukan kesalahan midai hukumai. Tapi bila nang melakukan kesalahan tun orang lemah, rakyat biasa, rakyat jelata, ditegakkan hukum. Itu nang kedua kikon Nabi Muhammad SAW, yang Allah itu sangat murka, sangat murka sekali. Kemudian yang ketiga, wa rajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wala yu'allimuhum amra dinihim. Yang ketiga, orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki yang tidak menyuruh keluarga dan anaknya untuk berbuat taat kepada Allah. Tidak ada perhatian lalu dengan keluarga. Sawe ya imbiar ya bi, anak mida tahu-tahuin tentang agama. Menyohok beribadah mida pigien, memperhatian sembahyang mida pigien, perhatian aurat sawe ya humbuyen. Sekehendak sawe bibulu humma hendak menutup aurat kah, hendak membuka aurat kah, mida tahu-tahuin. Maka itu nang ketiga kawan Rasulullah SAW, rajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah, seorang laki-laki yang tidak memerintahkan istrinya dan anaknya untuk taat patuh tunduk kepada Allah. Wala yu'allimuhum amra dinihim, dan tidak mengajarkan agama kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Anda tahu-tahu dengan pendidikan agama sawe ya, dengan pendidikan agama anak. Itu nang nomor 3. Maka kita perlu hati-hati, harus imperhatian keluarga, imperhatian sembahyang, ibadah nang lain, perhatian elak sampai menggawi dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antam tanggung jawab itah. Dan uluh pertama nang insek ya Allah kareh tentang elen itah.
Jadi mida ihisab hi Allah masing-masing en mikah masing-masing bane ihisab suranga, sawe ihisab suranga, anak ihisab suranga ambien. Tanggungan seorang laki-laki, maka yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah adalah si laki-laki itu. Seorang kepala keluarga akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap istri dan anak-anaknya. Makanya kan perintah Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Konsekuensi hendak mensawe itu harus hakun bertanggung jawab, dan karena itah nangin insek Allah Subhanahu wa taala. Mudah hendak mempertanggungjawabkan sawe dengan anak jomblo seumuran, seumur hidup ya, berkeluargain berarti. Jadi menanggung arep surang mah. Tapi kalau sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, maka mereka adalah tanggung jawab kita, dan yang akan ditanya oleh Allah tentang mereka nanti pada hari kiamat adalah kita. Kalau itah mida tahu-tahuin dengan elen tentang agama Allah, mida pigien menyoho elen menjaga sembahyang, maka itah insek Allah Subhanahu wa taala. Itah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ternyata salah satu dari 5 golongan, 5 orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Seorang laki-laki yang tidak menyuruh dan tidak memerintahkan istri dan anaknya untuk taat kepada Allah. Ini dah tahu-tahu lalu. Jadi pikirnya itu menggau duit, tulak sunsung boleh jeleme, anak kawakuman, sawe kawakuman, betiruh, hayal mengerok, binsik dapit, tulak ndai begawi, mah pikir ya. Mida pigien memikiran meinsek sawe ya, jadi yang sembahyang. Anak itah jadi yang sembahyang. Nah, itu hati-hati, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengajarkan agama kepada keluarganya tadi. Tidak mengajarkan agama, tidak perhatian kepada anak istrinya untuk menyuruh mereka taat kepada Allah, dan tidak mau mengajarkan agama kepada anak istrinya. Kalau seorang memiliki kemampuan untuk mengajari anak istri agama, ilajar. Tapi kalau tidak mampu, imbahum marah majelis ta'lim, majelis ilmu, rumah marah majelis hadir. Hentam itah bertanggung jawab tentang pendidikan agama elen, dan kareh akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikon Rasulullah SAW yang berikut, warajulun istajara ajiran fastawfa minhu al-amal wa lam yufi ujratahu. Seorang laki-laki yang memperkerjakan seseorang yang mempekerjakan orang lain, begawi si ukaya, dan uluh tun jadi begawi sudah sempurna pekerja ayah, tapi nang menyoho begawi teh mida membayar upahain, upahain. Nah itu kita termasuk nang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut hak mah menyoho uluh begawi, inyoho begawi behimat, tapi ketika membayar upah beuyuhan membayar upah. Pisit babanaran meimbing upah teh. Itu dimurkai oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ikon Rasulullah, wa rajulun zalama imra'atan sadaqaha. Seorang laki-laki yang menzalimi seorang perempuan terkait maharnya. Tapi itah kan biasanya mahar teh tunai. Itu mahar teh sebujurna tau bi beutang. Mahar tau bi beutang. Mun hendak kawin misalnya ini ilakuhi calon empu sekian ratus juta, bicaruman bi mon kawa dika berhutang lo kula lagi. Kareh membayar becicil. Bayar becicil. Hentam mahar tau bi berhutang. Tidak mesti harus tunayan, tapi kerajinan kan uluh tunai. Nah, kalau tunai itu udah jadi masalahin. Inerimam berarti hisawe. Dan itah tidak tahu mau otak atika. Pun bentuk mahara, murni hak perempuan. Kalau itah hendak mau otak atika, hendak menggatuk kahin lebih beizin dengan sawe. Misalnya duit sekian puluh juta misalnya. Lalu si benteng berkeluarga tuh duit hayun banenya mungkin lagi lepah.
Mida tahuin si bane itu hendak menduan duit mahar nang ini ngaya marak sawe. Dan itu hak istri, hak sawe nang mida tahu utak atikam. Kecuali kalau sawe yang meizinan. Kalau sawe yang meizinan. Nah, kalau menzalimi model itu, entah hantam mahar atau utang misalnya mida tunain. Rupa mida imbayarain jadi kawin dek. Jadi akad ketika rumah tangga ya berjalan utang mahara hindai imbayarain hibannya itu termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika nikah, ketika akad mahara tunai cuman sebenteng jalanan, ketika berkeluarga ia meinjam bahasa dengan sawe ya, lalu mida imbuli ama itu termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menzalimi mahar seorang perempuan, menzalimi mahar seorang perempuan atau waliyah si perempuan tuh. Hati-hati ya, wali seorang perempuan, karena mahar itu haknya si perempuan yang dinikahi. Mida tahu otak atik oleh lainin, bahkan oleh orang tua. Kalau ternyata mahar tuh nang mendua ya, hantam misalnya mahar duit are misalnya lo ilaku uma bapak, hati-hati itu tanggung jawab ya, dan termasuk ya sewang hadis itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupa berlaku mahar 50 juta. Berlaku mahar 50 juta, 20 juta ini dua ya hi bapak nang 30 juta mana yang marah anak Nah, itu menzalimi mahar seorang perempuan, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Salam qala inna Allah ta'ala lamma khalaqal khalqa واستووا رفعوا رؤوسهم إلى السماء وقالوا يا رب مع من أنت قال مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan makhluknya, dan sudah sempurna penciptaan makhluk-makhluk itu, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah mengangkat kepalanya. Jadi awal-awal Allah menciptakan para makhluknya dan sudah sempurna penciptaan seluruh makhluk itu, mereka mengangkat kepalanya ke hadapan Allah, beinsek dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertanya kepada Allah mengatakan, ya Rabb ma'aman anta, wahai Tuhan kami, engkau bersama siapa? Bersama siapakah engkau ya Allah? Kekuan elen. Lalu kekuan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ma'al mazlum hatta yu'adda ilaihi haqquh. Yaku kekuan Allah bersama orang yang terzalimi sampai hak orang yang terzalimi itu diberikan kepadanya. Makanya kan kita rancakam hadis-hadis sebelumnya bahwa doanya orang terzalimi itu sangat cepat diijabah, dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Di dalam riwayat ini Allah itu bersama orang-orang yang teraniaya, bersama orang-orang yang terzalimi, sampai hak orang yang terzalimi itu kata Allah ditunaikan. Maka kalau mehining hadis itu mesti ya orang-orang zalim miceh itu ancaman sebenarnya bagi orang-orang zalim. Kenapa? Karena orang zalim yang menzalimi seseorang, dia harus tahu bahwa orang yang dia zalimi itu bersamanya ada Allah Subhanahu wa taala. Bersama orang yang ia zalimi ada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan bisa melakukan apa saja kepada si zalim itu. Wa an Abi Umamah qala yaji'u adh-dhalimu yawm al-qiyamati hatta idza kana 'ala jisri jahannam laqiyahu al-madhlum وعرفه ما ظلمه به فما يبرح الذين ظلموا بالذين ظلموا حتى ينزعوا ما بأيديهم من الحسنات فإن لم يجدوا لهم حسنات حملوا عليهم من سيئاتهم مثل ما ظلموهم حتى يردوا إلى الدرك الأسفل من النار. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Ikhwan Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yaji'udz zalimu yaumal qiyamah, orang zalim akan datang pada hari kiamat nanti, hatta idza kana ala jisri jahannam,
Sehingga ketika orang zalim itu sampai ke jembatan Siratal Mustaqim yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Sebelumnya kita pernah menyampaikan hadis tentang muflis, uluh bangkrut. Kareh kehampia terjadi ya pengambilan pahala teh itu dikisahkan oleh Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Ikon Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, orang zalim nanti ketika datang pada hari kiamat, ketika ia atokep dengan jembatan Siratal Mustaqim, nah hendak mahandipah, dihentikan si zalim ini oleh siapa? Oleh orang yang pernah dia zalimi. Jadi ketika si hadapan jembatan Siratal Mustaqim terumpak dengan uluh nang pigi ia zalimi si dunia tuh. Ihampangahi uluh nang terzalimi. Lalu uluh nang terzalimi itu memperahan etun kezalimanmu dengan yaku si dunia, dan andau tun yaku menagih dari ikau. Andau tun ngikon uluh nang terzalimi yaku menagih dari ikau. Lalu diambillah semua pahala-pahala orang yang zalim tadi, diserahkan kepada orang-orang yang terzalimi. Kalau pahalanya lepah, hummilu alaihim min sayyiatihim, maka orang-orang zalim itu akan dibebani dosa-dosa orang yang terzalimi. Akan dibebani dosa-dosa orang yang terzalimi. Jadi pahala jadi lepah, dosa maka bertambah. Dosan uluh nang pigi in zalimi si huang dunia imbebanan hi Allah, i andak hi Allah si uluh nang zalim tun. Sehingga kikuan Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, hatta yaridu ila darkil asfali minan nar, sampai si zalim tadi masuk ke dalam neraka terdalam, sampai ia tame marah neraka paling rendah. Pahala ya lepah, dosa ya bertambah. Inepean hi para malaikat Allah Subhanahu wa taala marah dasar neraka jahanam, wal iyadu billah. Maka itulah bahaya perbuatan zalim tun. Maka perbuatan zalim itu ruangnya luas. Tahu dengan nyame itah memzalim mulu, tahu dengan lengen itah memzalim mulu, tahu dengan menduan harta mulu, tahu dengan merusak kehormatan mulu. Itu seberataan termasuk perbuatan zalim yang ada hitung-hitungnya ya hadapan Allah, dan kita sudah membaca beberapa ancaman yang sangat mengerikan, baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka kita perlu untuk betul-betul menyelesaikan urusan kezaliman ini sebelum kita melihi dunia tuh. Kalau pergi berurusan dengan uluh lain atau berbuat aniaya dengan uluh lain, melakukan kezaliman dengan uluh lain, upayaan penyelesaian si huang kehidupan si dunia itu sebelum terjadi hari kiamat. Hantam tidak ada pilihan kalau sudah terjadi hari kiamat kecuali pahala nitah lepah, kemudian dosa-dosa uluh inengan ya Allah Subhanahu wa taala marah itah. Mudah-mudahan itah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan kezaliman dalam kehidupan di dunia, dan juga mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa zalim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.